Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi ini saya menyapa Bapak Ibu semua melalui program Bertumbuh dan Berbuah. Biarlah lewat perenungan firman Tuhan dari hari ke hari, di setiap pagi kita semakin hari mengenal pribadi Yesus, kita semakin hidup di dalam kehendak-Nya, kita mengejar perkenanan Tuhan, kita hidup di dalam kekudusan-Nya Tuhan. Bapak Ibu semua, sebelum kebenaran firman Tuhan saya sampaikan, mari kita bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Bapa kekal kudus mulia, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang panjang sabar berlimpah kasih karunia. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di pagi ini Engkau kembali memperkenankan kami ada menikmati segala kebaikan-Mu melalui nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi setiap kami. Itu berarti Tuhan, Engkau masih punya rencana yang indah bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, biarlah waktu yang Engkau berikan ini Tuhan bagi kami, kami mau pakai itu untuk benar-benar mengejar pribadi-Mu, mengejar kekudusan-Mu, tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Di pagi ini Tuhan, kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Kuduskan dan tahirkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga benih firman-Mu di pagi ini Tuhan ditaburkan. Dia tidak berlalu dengan sia-sia, tapi benih firman ini Tuhan memakan tempat dalam hati kami. Kami bertumbuh, berakar, berbuah dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda. Dan itu menjadi berkat buat diri kami, bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan di pagi ini. Izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu semua saudara-saudara tentang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya sangat meyakini bahwa ini adalah salah satu prinsip dasar yang saudara dan saya harus miliki dalam kehidupan kita, supaya pada akhirnya kita bisa melihat hal-hal yang hebat seperti yang Tuhan janjikan itu terlaksana dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita buka dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Di situ firman Tuhan mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kata melihat di sini saudara-saudaraku, kalau dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah eidos. Eidos itu artinya begini: hidup lalu cuman berkanjang kepada apa yang dilihat di depan mata. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kalau kita pelajari, kota Korintus itu kota pelabuhan terbesar Bapak Ibu, tempat kapal-kapal besar berlabuh, dan pusat perekonomian ada di situ. Orang hidup dengan sangat hebat di situ. Cuman khusus pada kota itu, di jemaat di situ, Paulus mengajar di situ kalau kamu hidup bukan karena melihat, mempercayai penampakan di depan atau penampakan dari perawakan dari luar. Kalau kamu hidup karena percaya. Rasul Paulus mengatakan, sebab kadang-kadang yang kita lihat di depan mata menipu Bapak Ibu. Benar. Makanya ini ayat ajar, ini Alkitab ajar kita semua. Kalau mau hidup, kamu harus hidup karena percaya. Kata percaya dalam bahasa Yunani yaitu pistis, saudara-saudara. Puji Tuhan, kata pistis itu juga dipakai dalam perjanjian baru, yaitu untuk menjelaskan iman. Nah, apakah pistis atau percaya itu artinya begini: hidup lalu meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pistis atau percaya punya pengertian kedua begini: hidup dan menjadikan perkataan Tuhan sebagai jaminan. Kenapa Alkitab mengajarkan saudara dan saya untuk hidup karena percaya lalu meyakini firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai jaminan? Sebab begini saudara-saudaraku, yang harus kita bangun pada kerangka berpikir kita tuh, firman Tuhan itu bukan omong kosong Bapak Ibu, saudara-saudara. Firman Tuhan itu bukan kata-kata kosong yang tidak percaya kekuatan, yang tidak punya kekuatan sama sekali. Ini yang saudara dan saya harus ingat betul-betul untuk kehidupan kita terbangun dengan bagus dalam cara berpikir kita, bahwa Alkitab mengajar semua firman yang keluar dari mulut Tuhan itu punya kuasa. Kenapa? Orang sulit percaya.
Kenapa orang sulit percaya perkataan Tuhan, tidak meyakini Tuhan punya perkataan, lalu tidak berani menjadikan perkataan Tuhan yang penuh kuasa itu sebagai jaminan dalam kehidupan kita? Masalahnya itu cuma satu, Bapak Ibu. Kita tidak mengenal siapa yang lagi bicara dengan kita. Sebab kalau kita kenal baik dengan Tuhan, pribadi yang menawarkan kata-kata hebat untuk kehidupan kita akan gampang mempercayai Tuhan. Saya kasih contoh saudara-saudara yang kekasih dalam dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Di situ dikatakan ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Cukup jelas kan? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapa. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Sesimpel itu saudara-saudara. Karena Kristus adalah gambaran Bapaknya. Jadi Yesus lagi ajar buat murid-muridnya tuh begini, kenali saya saja, kamu akan kenal siapa Bapa. Lihat saya saja, kamu sudah melihat Bapa. Harusnya statement ini cukup jelas dan gampang dipahami, betul? Coba mari kita lihat ayatnya yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kira-kira kalimat ini menunjukkan Filipus dengan apa yang Tuhan Yesus ajar tidak? Dia paham tidak? Dia tidak paham. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya, contoh kalau saya jadi Tuhan Yesus ya, mungkin sudah jitak itu Filipus kepala. ada baru ajar saja tiba-tiba kas keluar kata dengan statement, tunjukkanlah Bapa buat kami. Itu sudah cukup buat kami. Makanya ayat yang ke-9 begini. Tuhan Yesus punya jawaban. Tuhan Yesus punya jawaban keren, Bapak Ibu lihat. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Makanya mengapa Tuhan Yesus bilang, Phil, kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Kamu mengenal saya, kamu kenal Bapa. Berarti sepentingnya Alkitab bilang supaya jangan kita mengeluarkan kalimat seperti yang Filipus katakan kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa buat kami. Itu sudah cukup buat kami. Artinya satu, dia tidak kenal siapa Bapa. Kedua, dia tidak percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Hasilnya memang adalah dia tidak percaya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus mengintervensi Filipus untuk mengiring dia kembali pada konteks. Kamu harus kenal saya dulu, Phil. Supaya apa? Waktu saya ajar kamu tangkap itu. Apa yang saya ajar lalu kamu mempercayainya. Tidak usah menuntut lihat Bapa, cukup lihat saya. Tidak usah menuntut mengenal Bapa, cukup kenali saya. Kamu sudah dapatkan satu paket. Nah, kata mengenal saudara-saudaraku, kata mengenal di situ menggunakan kata ginosko. Ginosko tuh yang artinya begini, belajar untuk mengenal, memahami dan meyakini. Berarti kan di situ Tuhan Yesus bilang, masa sekian lama sudah jalan sama-sama, masa belum kenal saya? Artinya apa? Artinya kan Tuhan Yesus bilang, kamu orang yang paling dekat dengan saya, jalan sama-sama, tidak kenal, saya mengajar, kamu tidak paham dan kamu tidak yakin. Saudara-saudaraku, jangan-jangan kita alami hal yang sama. Tuhan Yesus punya pengajaran kita dengar berkali-kali, jangan-jangan dalam realita kehidupan saudara dan saya pada kasus-kasus kehidupan ini terjadi. Kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak meyakini Tuhan punya firman. Kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai jaminan kehidupan kita. Karena kita punya masalah di sini, kita tidak kenal Tuhan. Kita tidak memahami Tuhan, lalu kita tidak meyakini bahwa apa yang Dia ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita yang susah, Bapak Ibu. Mari belajar mengenali Tuhan. Supaya apa? Supaya pada akhirnya saudara dan saya mempercayai Dia dalam kehidupan. Mari coba pertanyakan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Waktu kita berhadapan dengan persoalan kehidupan, apakah kita mempertanyakan Tuhan? Apakah kita masih minta bukti? Kepercayaan yang berakar dan yang solid itu sebuah pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, iman kita tidak akan digoncangkan. Bahkan tidak akan kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dijawab doa atau tidak, itu tidak mengganggu kepercayaan kita kepada Tuhan, karena kita mengenal dengan benar siapa Tuhan. Jangan hidup dengan mempercayai kenyataan di depan mata Bapak Ibu, tetapi mari hiduplah dengan mempercayai firman Tuhan.
Firman Tuhan selalu ya dan amin, dan akan tergenapi dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan dengan belajar menjadi pribadi yang taat dalam tiap-tiap hari. Kekuatan di hidup kita hanya dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan meneguhkan setiap kita karena tak ada yang mustahil baginya. Mari kita percaya, bukan karena melihat, namun karena firman Tuhan tidak pernah berubah, namun karena firman-Nya selalu tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Ada ya dan amin. Amin. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus memelihara, menyertai dan memberkati Bapak Ibu semua. Dan boleh Bapak Ibu juga boleh membagikan kembali firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan ini kepada siapapun. Semoga kita semakin hari semakin mengenal pribadi Yesus. Kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Israel, Allah Immanuel. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk benih firman-Mu di pagi ini Bapa. Biarlah benih firman-Mu ini Tuhan berakar, berbuah, berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Dan kami semakin hari bertumbuh dan bertumbuh Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk percaya. Kami tidak hidup oleh kenyataan, tapi kami hidup oleh kebenaran firman-Mu, oleh perkataan-Mu. Kami tidak hidup dengan perkataan dunia, tapi lewat perkataan-Mu Bapa di surga. Iman tidak memungkiri kenyataan, tapi iman benar-benar kami menaruh harap kepadamu. Iman tetap kami percaya kepada Tuhan. Kami tetap mengimani bahwa rencana Tuhan ya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih Allah yang hidup. Ini doa dan persembahan kami kepadamu Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin.